warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membuat video role play pada pasien atau pengkajian pada pasien dengan gangguan jiwa dengan diagnosanya yaitu gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan. Perkenalkan, saya Dian Histitasari sebagai editor. Perkenalkan, saya Aulia Fadila sebagai pasien. Perkenalkan, saya Julita Bella sebagai pembuat skrip. Perkenalkan, saya Nadia sebagai kameramen. Perkenalkan, saya Risma Nurasi sebagai perawat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nurasi, saya mahasiswi dari Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan melakukan komunikasi terapeutik pada pasien atas nama Nona A yang berusia 22 tahun, terdiagnosa yaitu gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan. Lalu data subjektif yang saya dapatkan, Nona A ini sering mengatakan melihat bayangan tinggi besar hitam dan juga bermata merah. Lalu data objektif yang saya dapatkan, Nona ini merasa takut, menarik diri, dan juga menutup matanya menggunakan tangan. Lalu di sini saya memiliki kelebihan yang saya miliki. Saya sudah mengetahui data pasien dan juga saya sudah mempelajari materi terkait dengan gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan. Lalu di sini saya memiliki kekurangan yang saya miliki, saya merasa takut jika pasiennya ini tiba-tiba tidak mau berkomunikasi dengan saya, tetapi solusi yang akan saya lakukan, saya akan melakukan pendekatan kepada pasien dan memfokuskan pasien kembali. Lalu pasiennya ini suku Sunda, jadi ketika nanti saya berkomunikasi dengan pasien, saya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu untuk nanti berkomunikasinya berhadapan untuk jaraknya 1 meter, dan untuk teknik komunikasinya bila pasiennya ingin dilakukan di dalam ruangan, maka saya akan lakukan di dalam ruangan. Bila pasiennya ingin dilakukan di luar ruangan, maka saya akan melakukan di luar ruangan. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Teh. Perkenalkan, saya Risma, saya mahasiswi dari Universitas Bakti Kencana yang berdinas di ruangan melatih pada pukul 7 hingga pukul 5 sore nanti ya Teh. Teh, kalau boleh saya tahu nama Teteh siapa? Aulia ya Teh. Senang dipanggil apa Teh? Teteh aja, baik Teh. Bagaimana perasaan Teteh pada pagi hari ini Teh? Apakah Teteh sudah makan? Sudah ya Teh. Teteh, ini baru pertama kali kita ketemu ya Teh. Bagaimana kalau kita melakukan kontak waktu terlebih dahulu ya Teh untuk mengobrol mengenai tentang Teteh ataupun informasi terkait dengan kondisi Teteh. Bagaimana Teh? Boleh ya Teh. Baik Teh, hari ini kita akan mengobrol mengenai kondisi Teteh dan juga mengenai Teteh. Untuk waktunya Teteh mau berapa lama? Apakah mau 15 menit atau mau berapa lama Teh? Baik Teh, 10 menit ya Teh. Untuk tempatnya Teteh mau di mana? Apakah mau di sini atau mau di tempat yang lain Teh biar Teteh merasa nyaman? Di sini saja. Baik Teh, kalau begitu kita mulai ya Teh. Kita mulai ya Teh. Boleh saya tahu sedikit mengenai Teteh? Umur Teteh sekarang berapa tahun ya Teh? 22 ya Teh. Untuk tempat tanggal lahirnya Teteh di mana Teh? Saya lahir di Bandung. Lahir di Bandung ya Teh. Baik Teh, untuk sekarang Teteh sedang berkuliah ya Teh? Kuliah di mana Teh? Saya kuliah di Bandung juga. Di Bandung juga ya Teh? Baik Teh. Teteh, apa yang menyebabkan Teteh bisa masuk ke rumah sakit ini Teh? Saya sejak 2 minggu yang lalu. Sejak 2 minggu yang lalu ya Teh? Saya di rumah melihat ada bayangannya hitam. Bayangannya hitam jadi tinggi. Matanya merah. Baik Teh. Sejak kapan Teteh mulai melihat bayangan itu muncul Teh? Waktu saya lagi banyak tugas itu kemarin 2 minggu. Baik Teh. Teteh apakah pernah mengalami hal ini sebelumnya Teh? Pernah. Pernah ya Teh.
sebelum dirawat di sini, apakah Teteh pernah melakukan perawatan atau meminum obat Teh? Saya sempat minum obat tapi udah nggak lagi karena udah mendingan. Baik Teh, saya paham Teh. Terima kasih sudah jujur kepada saya ya Teh. Teteh di sini sekarang aman. Teteh nggak perlu takut ya Teh. Kami di sini akan membantu Teteh untuk Teteh merasa lebih tenang ya Teh. Baik Teh, bagaimana perasaan Teteh setelah mengobrol dengan saya? Tenang. Lebih tenang ya Teh. Boleh Teteh ulangi lagi apa yang telah kita obrolkan Teh? Tadi susternya nanya kenapa saya tinggal di mana, kuliah di mana, terus kenapa saya bisa masuk ke sini, apa penyebabnya. Baik, betul sekali ya Teh. Teteh, kita akan ngobrol kembali ya Teh di pukul 2 siang nanti untuk melanjutkan ngobrol terkait dengan kondisi Teteh. Bagaimana kalau kita melakukan kontak waktu kembali Teh untuk melanjutkan ngobrol terkait dengan kondisi Teteh? Bagaimana Teh? Untuk waktunya Teteh mau berapa lama Teh? 10 menit saja. Untuk tempatnya Teteh mau di mana? Apakah mau di sini atau mau di tempat yang lain Teh? Di sini lagi. Baik Teh, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik Teh, kalau begitu saya permisi ya Teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Teh. Kenapa Teh? Itu salah ada bayangan itu. Ya Teh, Teteh tenang ya Teh. Di sini kita berdua ya Teh, hanya berdua. Teteh tenang dulu. Teteh boleh ikutin apa yang saya lakukan ya Teh. Teteh boleh tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas Teh. Hembuskan. Bagaimana Teh? Apakah sudah rileks? Sudah ya Teh. Teteh, saya perawat yang tadi pagi ya Teh bertemu dengan Teteh. Apakah Teteh masih ingat dengan saya? Iya ya Teh. Saya perawat Risma ya Teh yang tadi pagi bertemu dengan Teteh. Teteh bagaimana perasaannya pada siang hari ini Teh? Tadi ada bayangan ya Teh. Baik Teh, Teteh sesuai dengan kontak waktu yang telah kita sepakati ya Teh, kita akan ngobrol kembali ya Teh. Hari ini kita akan mengobrol terkait dengan kondisi Teteh pada saat hari ini. Untuk kontak waktunya sesuai dengan kontak waktu yang telah kita sepakati ya Teh selama 10 menit ya Teh. Apakah Teteh bersedia? Untuk tempatnya, Teteh mau berpindah tempat saja atau mau di sini Teh? Di sini saja. Baik ya Teh, kita mulai ya Teh. Kita mulai ya Teh. Apa yang Teteh lakukan ketika bayangan itu muncul Teh? Saya tadi mata sambil bersembunyi aja. Baik Teh, apakah itu membuat Teteh merasa lebih tenang? Tidak ya Teh. Kalau menurut Teteh, apa yang menyebabkan bayangan itu muncul Teh? Mungkin karena tadi malam saya kurang tidur. Baik Teh, berarti Teteh sudah mengenali ya Teh penyebabnya. Sekarang, apa harapan Teteh terkait dengan perawatan yang Teteh lakukan di sini? Saya pengen sembuh sih sus biar bisa kuliah lagi. Amin Teh, semoga tercapai ya Teh. Baik Teh, bagaimana perasaan Teteh setelah mengobrol dengan saya Teh? Saya lebih tenang. Alhamdulillah ya Teh. Boleh Teteh ulangi apa yang telah kita obrolkan Teh? Jadi terus saya nanya kalau di bayangan saya terus saya pengen sembuh juga. Baik Teh, betul sekali ya Teh. Baik Teh, kita akan ngobrol kembali ya Teh di pukul 5 sore nanti untuk melatih menghadapi bayangan yang sering muncul di hadapan Teteh. Lalu bagaimana kalau kita melakukan kontak waktu kembali Teh? Boleh ya Teh, kita akan melakukan kontak waktu kembali di pukul 5 sore nanti untuk melatih menghadapi ketakutan atau bayangan yang Teteh lihat. Untuk waktunya Teteh mau berapa lama Teh? 10 menit saja. Baik Teh, untuk tempatnya Teteh mau di mana? Di sini saja. Baik Teh, kalau begitu apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Teh? Baik, tidak ada ya Teh. Kalau begitu saya permisi ya Teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore Ibu dan Teteh. Waalaikumsalam Bu. Boleh saya duduk? Boleh. Teteh, apakah masih ingat dengan saya? Masih ya Teh. Teteh, bagaimana perasaannya sore hari ini? Udah lumayan mending.
Teteh sesuai dengan kontak waktu yang telah kita sepakati, kita akan mengobrol kembali ya Teh. Kita hari ini akan melakukan cara mengatasi halusinasi Teteh yang Teteh rasakan dan juga persiapan Teteh pulang ya Teh. Untuk waktunya Teteh mau berapa lama Teh? 10 menit aja Baik Teh, untuk tempatnya Teteh mau di mana? di sini. Baik Teh, kita mulai ya Teh. Apakah Teteh sudah bisa makan dan juga mandi sendiri? Alhamdulillah sudah bisa. Alhamdulillah ya Teh. Apakah Teteh masih suka lupa minum obat? Masih suka diingetin. Baik Teh. Nanti Ibu bisa ingetin Tetehnya ya Bu. Teteh sekarang kita latihan untuk cara menghadapi halusinasi ya Teh. Nanti Teteh ikutin apa yang saya lakukan. Teteh yakinkan diri Teteh bahwa bayangan itu tidak nyata, bayangan itu tidak bisa disentuh ya Teh. Boleh Teteh lakukan? Bayangan itu tidak nyata dan bayangan itu tidak bisa disentuh. Baik, bagus sekali ya Teh. Berarti Teteh sudah mengetahui ya Teh ketika halusinasi itu muncul apa yang kita lakukan. Ya, Baik Teh, kalau Teteh lupa minum obat, nanti ibu ngingetin. baik Teh, bagus sekali ya Teh. Berarti Teteh sudah siap pulang ya Teh. Siap. Baik Teh, bagaimana perasaan Teteh setelah mengobrol dengan saya? Saya senang. Baik Teh, alhamdulillah ya Teh. Boleh Teteh ulangi kembali apa yang telah kita obrolkan dan juga telah kita lakukan. Nanti kalau misalnya saya lupa minum obat, minta tolong ibu ingetin. Terus kalau misalnya nanti bayangannya muncul lagi, saya harus bilang bayangan itu tidak nyata dan tidak bisa dipegang. Bagus sekali ya Teh. Iya Teh, bagus sekali ya Teh. Nanti Teteh bisa mempraktikkan apa yang telah kita tadi lakukan untuk menghadapi halusinasi Teteh. Dan juga Teteh bisa untuk membuat jadwal untuk meminum obat agar Teteh tidak lupa. Teteh dan juga Ibu tetap semangat ya Teh untuk menjaga kesehatan. Kalau begitu saya permisi ya Teh dan juga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Tadi saya sudah berkomunikasi kepada pasien atas nama Nona A yang berusia 22 tahun. Setelah 3 kali pertemuan didapatkan hasil bahwa Nona A ini mengalami gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan. Lalu tadi sempat ada hambatan yang terjadi, yaitu Nona A ini sempat tidak mau berkomunikasi dengan saya. Tetapi solusi yang tadi saya lakukan, saya melakukan pendekatan kepada Nona A. Lalu strategi yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan memfokuskan pasien terlebih dahulu. Mungkin terima kasih. Sekian video roleplay dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.